Oke, sekarang sebelum kita belajar, kita harus membaca doa. Salah satunya yang satu untuk memimpin doa, yaitu bernama Kafi. Silakan Kafi. Sebelum kita berdoa, mari kita berdoa dari mulai. Oke, sekarang kita memasuki sebelum kita masuk ke materi pelajaran, baru anak-anak saya sampaikan. Ya. Pembelajaran kita hari ini adalah yaitu perubahan bentuk benda. Tadinya kita belajar perubahan bentuk perubahan berwujud benda. Sekarang kita belajar adalah perubahan bentuk benda. Apakah anak selain benda padat, apakah masih ingat bahwa ada benda yang lain selain benda padat? Coba angkat tangannya yang bisa jawab. Selain benda padat, kita juga mengenal benda lain. Benda apa saja itu? Coba angkat tangan. Sampaikan contoh kalau tidak tahu. Ya. Kita belajar karena sudah terlewati itu, maka kita perlu ingat, ya. Perlu ingat benda itu bisa tercium, tapi tidak dapat melihat. Apakah itu? Benda apa itu? Bisa tercium, tapi tidak bisa dapat dilihat. Coba angkat tangan, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu? Kalau seperti benda padat itu atau benda mati itu kita lihat ini ada kenyataannya kan? Seperti kita lihat ada gambar ini. Tapi ada yang tidak dapat dilihat, hanya tercium saja baunya. Apa itu? Coba. Yang tercium baunya. Semut. Benda apa itu yang tercium baunya tapi tidak bisa dilihat? Nah, itu adalah benda. Saya jawab ya. Benda gas. Gas kan tercium kan? Tapi tidak bisa dapat dilihat. Selain benda gas, benda apa lagi? Ya? Aira. Benda apa? Benda cair. Tapi tidak tercium. Ya? Oke. Sekarang tadi sudah jawab ya? Kita sudah jawab. Yang kita belajar sekarang adalah benda perubahan bentuk benda. Perubahan bentuk benda. Lupa kita mengabsen dulu ya. Ya, saya mengabsen dulu. Oke? Sekarang saya mengabsen dulu. Untuk selanjutnya kita melanjutkan materi kita. Jadi saya bacakan Ainun Wahya, Kafi Asidik, Almira, Anindita Rasmi, Ayunindia Kamira, Bagus Sugiono,
membaca daftar hadir. Maka ini kita lanjutkan dengan materi kita, yaitu perubahan bentuk benda. Ya, perubahan bentuk benda. Yang mana perubahan bentuk benda itu adalah, kita lihat, kita pernah membaca di tema 3. Tema 3 sub tema 1, sub tema 2 yang kita pelajari sekarang. Ya, yang kita pelajari sekarang. Ya, karena menyangkut kita PPN. Oke, jadi kita mengetahui bahwa perubahan bentuk benda itu kita lihat gambar. Di sana. Ya. Sekarang kita lihat, ini gambar yang terpampang di papan tulis. Ya. Di sini ada pohon kayu. Kamu tahu pohon kayu? Ya. Sebenarnya pohon kayu ini diapain orang? Diapain? Ditebang di kayu, di pohon kayu ditebang. Kira-kira dia jadikan apa ini? Kalau kita ditebang itu kayu, dijadikan apa? Benda apa? Benda padat. Ya, benda padat. Jadi ini kita lihat bentuknya ini kayu. Setelah itu kayu sudah roboh, maka diolah. Ini diolah. Coba lihat gambarnya apa ini? Kayu apa namanya nih? Kalau nggak tahu, iya kayu betul, tapi namanya apa? Balok, ya. Kalau ini kasih besar mana? Iya, pintar, bagus ya. Setelah jadi balok, kira-kira kita buat apa? Ya. Buat apa selain itu? Apalagi banyak ya? Banyak ini apa ini, kalau balok atau apa ini banyak kegunaannya. Jadi sekarang kita bahas kegunaannya dan kelemahannya ini di gambar. Ini bentuk benda ini kelemahannya. Kegunaannya ini balok, kira-kira kita buat untuk apa? Apa kalau kamu bangun rumah? Bikin apa dulu? Jendelanya? Apa namanya jendela? Kosennya. Kalau pintu ini, apa namanya? Kosennya dulu. Dia menjadi berbentuk balok-balok dulu, ya. Berbentuk balok-balok dulu. Ini pengolahan dari pohon kayu. Jadi ini setelah jadi balok, perhatikan sini. Setelah jadi balok, maka ini juga jadi papan, ya. Balok tadi kita pergunakan untuk bikin kosen, ya. Bikin kosen karena kalau berbentuk papan tidak bisa tipis, ya. Bisakah papan? Bisakah papan bikin balok untuk kosen? Tidak tipis, ya. Sementara balok di sini kita pergunakan untuk buat kosen rumah, ya nak? Paham itu? Ya. Kemudian papan. Papan itu dibutuhkan juga di dalam pembuatan apa namanya itu, untuk rangka mencor itu apalagi rumah batu kita buat itu, ya. Dicor itu pakai papan. Apa yang namanya kalau kita bangun rumah batu itu? Apa namanya? Siapa yang tahu coba? Harus dicor pakai papan. Nah. Apa namanya? Coba kamu jawab. Ayo. Ya, fondasi. Pintar. Ya, bagus. Jadi papan itu kita
untuk fondasi. Kegunaannya ini. Jadi semua ini kayu ada guna kegunaan. Ya. Kemudian kita lihat setelah yang proses menjadi kayu. Setelah jadi papan, jadi balok-balok, kita buat lagi apa yang digambar-gambar ini? Coba kamu lihat, ada berapa macam ini gambar sini? Ada berapa macam gambar sini? Ada berapa macam gambar sini? Ada 4, Pak? Coba keempat itu coba sebut satu. Coba ulangi, ini apa ini? Ini? Oke. Dan itu adalah perubahan bentuk bentuk benda. Ini yang dikatakan adalah perubahan bentuk benda. Dari kayu kita ubah menjadi lemari. Ini papan kita ubah menjadi meja. Terus kita ubah lagi menjadi kursi. Kita ubah menjadi tempat tidur. Itulah kegunaannya. Ini kayu. Kegunaannya ini balok-balok. Dari pohon kayu dirobak menjadi balok-balok. Terus dirobak menjadi papan. Akhirnya dia bisa kita buat benda seperti ini. Ya. Jadi ini ada alat-alat yang dipakai. Mana alat yang dipakai? Coba sebut satu-satu. Alatnya. Pensil, paku. Ya, jadi orang yang buat lemari itu harus ada gergajinya, harus ada meteran, harus ada palu-palu, harus ada pensil dan paku. Sekarang saya tanya kegunaannya. Kegunaannya? Benda ini kegunaannya untuk apa? Apa namanya? Kalau ini kegunaannya untuk apa? Apa namanya? Ini kegunaannya apa? Apa namanya ini? Gunanya untuk apa? Untuk belajar. Pada kegunaannya meja ya. Bisa juga di rumah itu ada meja makan ya. Inilah kegunaannya ini benda-benda ini. Kemudian ini apa kegunaannya? Ya. Ini ya, itu tempat tidur. Jadi semua itu kamu sudah tahu kegunaannya dan pemanfaatannya ya. Oke. Sekarang ini apa kegunaannya? Apa namanya ini? Ya. Kalau ini gambar apa ini? Apa gunanya? Ya. Ini kegunaannya apa? Apa namanya ini? Mengukur itu satu benda, membuat lemari atau ini lemari, kursi apa? Harus pakai pensil atau tidak? Ya. Mempergunakan pensil dan meter. Ya. Kemudian ini kegunaannya untuk apa? Maka benda yang kita buat yaitu seperti semua benda ini harus pakai paku ya. Oke. Sekarang kita cari kelemahannya. Kamu sudah tahu kegunaannya ini ya? Ini kelemahannya. Kita cari kelemahannya, ya. Kelemahannya itu seperti lemari ini. Lemari apa yang dapat pakaian? Kelemahannya bagaimana kelemahannya? Sudah tahu tidak? Belum. Ya, belum. Jadi ibu sekarang jelaskan. Lemari itu
Topaznya adalah pakaian. Ya. Golongannya itu tidak bisa dikenal. Kenapa? Air. Kapan dikena air maka dialah laku. Ya kan? Perhatikan baik-baik. Berhasil nih orang. Banyak. Ayo sini, ayo Bi. Ya, oke sini Nur Alia. Sabar semua nih. Besar-besar suara, perhatikan yang lain itu, karena lancar membaca ini. Besar-besar suara. Karena ini lancar membaca. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelandang atau log.
Kemudian lot dikirim ke pabrik atau pusat pengkajian. Pengiriman lot digunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu lot dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu. Maka kayu perlu dikeringkan cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Sehingga dijemur kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Satu orang dulu. Depan sini. Membaca depan. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar mari kita pelajari bahan membentuk benda. Benda terbuat dari kayu seperti kayu terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya karung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Bahan dari batang kayu jadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Oke, selesai. Semua oke pada pintar ya, tinggal satu. Ini. Dari kayu sebuah pohon yang Baca ingatan lo. Penggergajian. Pengiriman. Menggunakan. Khusus. Barat. Apa yang terjadi? Penerbangan. Apa yang terjadi penerbangan? Kayu liar. Kayu liar tidak diganti
Sudah? Sudah. Tidak dihentikan. Apa yang terjadi penebangan kayu liar tidak dihentikan? Nomor 4. Bagaimana cara mengembalikan Bagaimana cara mengembalikan hutan kayu? Bagaimana cara mengembalikan hutan kayu? Hutan kayu seperti semula? Bagaimana cara mengembalikan hutan kayu seperti semula? Bagaimana cara mengembalikan hutan kayu seperti semula? Sudah? Lagi, bagaimana cara mengembalikan hutan kayu seperti semula? Nah, saya ulangi yang nomor 1. Yang sudah cepetan yang nomor 1. Dari 5 gambar benda yang terbuat dari kayu dan tempelkan di kertas HTS. Nomor 2. Bagaimana cara mengatasi penebangan kayu liar? 3. Apa yang terjadi penebangan kayu liar tidak dihentikan? 4. Bagaimana cara mengembalikan kayu hutan seperti semula? Mengembalikan kayu liar, kayu hutan. Setelah kamu cari di Google kah atau di buku kah? Ya. Kita di kertas sampai dan terlalu besar gambarnya seperti ini. Ini harus pakai kertas manila. Tapi kalau di HPS kasih kecil saja. Apalagi di Google toh bisa dikecilkan toh. Di depan tuh ada HP-nya bapakmu. Begitu nah. Ya. Gambar itu 5 gambar. Benda apa toh? Benda apa yang terbuat dari kayu apa? Ya. Sendok kayu kah? Ada yang jual di pasar sendok kayu? Iya. Banyak sendok kayu. Ada. Apalagi? Ya. Banyak yang terbuat dari kayu ya, tapi 5 gambar tanam. Kamu tempel di kertas HPS tapi kasih kecil saja ya depan. Jangan gambar. Ya 5 gambar. Ya, tapi terbuat dari kayu nah. Ya. Terbuat dari kayu. Ini di fotokopi. Nah, seperti itu ikan kecil. Apalagi kira-kira? Yang terbuat dari kayu apa? Yang gampang saja dicerna. Jangan susah-susah. Iya, itu yang terbuat dari kayu saja, bukan terbuat dari besi, dari kayu. Iya. Dengar itu? Itu yang ini bahwa pembelajaran kita ini hari untuk PPL telah selesai. Ya, kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Ya. Ya, semua peralatannya disimpan. Kalau buku paket disimpan saja di atas meja, nanti Bu Guru. Alat tulisnya saja disimpan dulu di tasnya. Setelah selesai pelajaran ini, dan kita berdoa dipimpin oleh salah satu siswa yang bernama Kak
Ya. Ayo, kita berdoa, kami berdoa. Bukunya dia di bawah, nanti saya yang ambil. Ya. Sekarang kita berdoa untuk pulang. Sebelum kita pulang, kita berdoa dengan dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Ada lagi. Buka pintu. Buka pintu.